Ketika senja mulai turun dan kabut tipis menyelimuti kebun teh Wonosari, desas-desus tentang arwah wanita bergaun putih yang melayang di antara pepohonan teh bukan lagi sekadar bisikan angin. Beberapa orang bersumpah mereka pernah bertemu dengannya. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi kawasan kebun teh Wonosari, Malang. Tempat ini terkenal dengan suasananya yang indah di siang hari. Tetapi ketika malam tiba, kabut tebal sering turun, menciptakan suasana mencekam. Banyak penduduk setempat yang percaya bahwa kebun teh ini tidak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga cerita mistis yang sulit dijelaskan. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang kuntilanak, sosok arwah wanita yang sering muncul menjelang senja. Seorang pemuda bernama Arya yang bekerja sebagai petugas keamanan di kebun teh sering mendengar cerita itu dari rekan-rekannya. Namun, Arya tidak percaya begitu saja. Baginya, semua itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti pekerja baru. Hingga suatu sore, kejadian aneh mulai terjadi. Hari itu, Arya ditugaskan untuk berpatroli di area kebun teh bagian barat yang konon adalah lokasi paling angker. Senja mulai turun, langit berwarna jingga perlahan berubah menjadi kelabu, dan angin dingin berhembus menusuk kulit. Arya menyusuri jalan setapak di antara deretan pohon teh. Suasana begitu sunyi hingga hanya suara langkah kakinya yang terdengar. Tiba-tiba, dari kejauhan, Arya melihat seorang wanita berdiri di tengah jalan setapak. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya mengenakan gaun putih yang kotor. Arya berhenti sejenak, mencoba memanggil wanita itu. "Bu, Anda sedang apa di sini?" "Sudah sore, sebaiknya kembali," seru Arya. Wanita itu tidak menjawab, hanya berdiri, mematung dengan kepala sedikit tertunduk. Arya mendekat, merasa bahwa wanita itu mungkin tersesat. Namun, semakin dekat ia melangkah, semakin aneh perasaannya. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan aroma melati yang tajam tercium. Saat Arya berada sekitar 5 meter dari wanita itu, tiba-tiba wanita tersebut mengangkat wajahnya. Mata Arya membelalak, wajah wanita itu pucat, matanya merah menyala, dan mulutnya menyeringai lebar hingga menampakkan gigi-gigi tajam. Arya terpaku di tempatnya, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Wanita itu tertawa kecil, suaranya melengking dan menggema di seluruh kebun teh. "Kamu berani masuk ke wilayahku," ucapnya dengan suara serak yang dingin. Arya mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat. Ketika ia menoleh ke belakang untuk mencari jalan keluar, wanita itu tiba-tiba muncul di depannya, seolah-olah melayang. Arya terjatuh ke tanah, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Dalam ketakutannya, Arya mulai membaca doa yang ia ingat. Wanita itu tampak terganggu dan perlahan menghilang ke dalam kabut. Sesaat kemudian, suara-suara aneh seperti tangisan dan tawa kecil terdengar dari berbagai arah. Arya akhirnya berhasil menggerakkan tubuhnya dan berlari sekuat tenaga menuju pos jaga. Sesampainya di pos, Arya bercerita kepada rekan-rekannya. Salah satu rekannya, Pak Dharma, yang sudah bekerja di kebun teh selama puluhan tahun, mengangguk dengan serius. "Itu pasti dia. Kuntilanak yang sering muncul di area barat. Banyak orang bilang dia adalah arwah seorang wanita yang mati tragis di sini bertahun-tahun lalu," ujar Pak Dharma. Arya, yang sebelumnya tidak percaya, kini yakin bahwa cerita itu nyata. Ia berhenti bertugas di kebun teh tak lama setelah kejadian itu, tetapi pengalaman mencekamnya terus menghantuinya hingga kini. Penduduk setempat pun semakin meyakini bahwa saat senja tiba, kebun teh Wonosari
bukanlah tempat yang aman untuk berlama-lama. Kisah ini menjadi peringatan bagi siapa saja yang berkunjung ke kebun teh, bahwa di balik keindahannya, tersembunyi misteri yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Apakah itu hanya ilusi, atau memang arwah wanita itu masih mencari sesuatu? Tidak ada yang tahu pasti, tetapi satu hal yang jelas, kuntilanak di kebun teh itu bukan sekadar cerita belaka. Jika suatu hari kamu berkunjung ke kebun teh Wonosari saat senja tiba, berhati-hatilah. Jangan pernah menoleh jika mendengar suara tawa kecil di belakangmu, karena mungkin dia sedang mengawasimu. Berani membuktikan kisah ini? Ingat, keberanianmu bisa jadi taruhan. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka cerita-cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-temanmu, dan subscribe di channel kami agar kamu tidak ketinggalan kisah seram berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi, karena masih banyak misteri yang siap membuat bulu kudukmu merinding.